Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yusuf Eka Wicaksana dalam series belajar pemrograman web framework. Pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar bagaimana cara mengakses API yang memiliki autentikasi dengan menggunakan Postman. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar gimana sih caranya untuk membangun sebuah API dengan menggunakan framework Laravel. Jadi sebenarnya kita juga bisa sih pakai framework yang lain atau bisa bikin manual. Kenapa disarankan Laravel dalam praktikum kali ini? Karena Laravel ini banyak ya yang menggunakannya, maksudnya populer gitu. Nah, diharapkan sih kalau misalkan sudah belajar Laravel, nanti teman-teman itu berani untuk mencoba untuk melamar pekerjaan sebagai programmer PHP ya. Eh, Mungkin sedikit intermezzo, mungkin dari teman-teman banyak yang berpikir bahwa, duh nanti gimana caranya untuk mengkoneksikan antara backend Laravel yang kita buat dengan Android atau iOS gitu ya. Nah, sebenarnya kan dalam praktikum kali ini itu kita akan mencoba untuk mencobanya di Postman saja, di aplikasi Postman. Nah, terus gimana caranya gitu supaya mengkoneksikan hal itu dengan aplikasi Android kita gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat, kan biasanya kita pakai Postman ya. Kita bisa juga untuk mencoba HTTP klien lain. Mungkin teman-teman bisa mencarinya dengan pencarian seperti berikut. Misalkan HTTP klien untuk bahasa pemrograman, misalkan Android ya, Java, Android. Nah, teman-teman cukup mencari keywordnya, misalkan HTTP klien, nah terus bahasa pemrogramannya apa? Nah, biasanya di setiap bahasa pemrograman sudah disediakan HTTP kliennya ya, yang bisa kita pakai Postman karena untuk kebutuhan testing API-nya. Nah, kita juga bisa menggunakan HTTP client. Contohnya kalau misalkan di Android, kita coba share apa ya? Kita coba cari. Setahu saya, HTTP client Java Android itu ada namanya retrofit. Nah, ini retrofit open source. Nah, si retrofit ini ya HTTP client, mirip kayak Postman, tapi dia bentuknya programming ya, program yang bisa kita sisipkan di aplikasi Android kita. Pokoknya seperti itulah ya. Ada retrofit, kemudian ada juga namanya Volley. Volley HTTP client. Ini seperti itu. Jadi teman-teman gak usah bingung. Saya pengen koneksiin backend saya dengan aplikasi, misalkan teman-teman bikin aplikasi pakai React ya, atau bikin pakai Vue.js, atau teman-teman bikin pakai HTML biasa, itu bisa teman-teman. Kalau misalkan, contoh lagi ya, kalau misalkan kita coba misalkan mau buat aplikasi front end, nah itu yang terkoneksi dengan back end Laravel kita bisa menggunakan Axios. Nah ini Axios ini HTTP client buat browser atau .js ya, gitu. Axios. Gitu. Jadi intinya itu keywordnya itu HTTP client gitu, supaya kita bisa mencari tahu, oh untuk bahasa pemrograman ini kita bisa mengkoneksikan backend-nya pakai ini gitu. Mungkin segitu aja untuk intermezzonya. Nah, kita balik lagi ke materi pembuatan API menggunakan backend Laravel. Kalau misalkan teman-teman buka misalkan laravel.com, teman-teman bisa uh, klik documentation yang ada di sebelah kanan atas. Halaman Laravel-nya itu saat ini pada video ini dibuat itu sudah pakai versi 9.
Nah, terus kalau misalkan teman-teman punya project yang versi 8 atau versi 7 misalkan. Nah, itu apakah kompatibel? Nah, biasanya itu tergantung dengan web server teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman pakai XAMPP-nya itu versi yang lama, kemungkinan nggak bisa gitu. Jadi ibaratnya pintar-pintar kita milih web servernya ya. Kalau misalkan yang versi 9 itu XAMPP yang terbaru. Gitu. Nah, terus kalau misalnya ada perbedaan, biasanya dari segi apa sih? Biasanya nggak banyak banget ya, teman-teman. Kalau yang versi 8 sama versi 9 itu masih sama codingannya, cuma ada beberapa codingan yang pada saat kita nanti mencoba itu nggak dipakai sih. Jadi aman harusnya. Ini kita akan mencoba untuk menginstalnya menggunakan aplikasi Composer. Nah, Composer ini dependency manager atau ibaratnya uh, jadi dalam suatu project coding kita nggak apa ya ibaratnya kita nggak harus bikin dari awal gitu teman-teman. Kita misalkan butuh fitur untuk misalkan mengubah angka menjadi huruf gitu. Misalkan kayak 5 juta, angka 5 kan 5 juta kan nolnya ada 6. Nah, itu kita bisa menggunakan library namanya terbilang.php gitu. Atau kalau misalkan teman-teman nanti di pertemuan selanjutnya kan ada bagaimana caranya membuat autentikasi API ya. Nah, teman-teman bisa memakai PHP JWT, Firebase. Nah, cara downloadnya pakai ini, pakai Composer ini. Jadi Composer itu penyedia library lah ya. Jadi kita nggak usah cari secara manual gitu. Nah, untuk menginstal Composer, teman-teman cukup mengakses situs getcomposer.org. Kemudian setelah muncul halamannya, pilih klik download ini. Nah, lalu kalau misalkan teman-teman pakai Windows, teman-teman cukup klik ini, composer-setup.exe, di download dan di run. Misalnya kayak biasa, kayak di next-next gitu. Ada juga cara misalnya pakai command line bisa. Kemudian banyak sih. Nah, terus gimana caranya kalau misalkan teman-teman pakai Linux atau pakai iOS gitu, pakai Mac OS gitu. Ah, silakan dicari sendiri gitu. Sebenarnya cara sama aja sih. Oke, setelah diinstal, kan sudah diinstal di next next terus sampai selesai finish. Kita bisa ngeceknya di command prompt. Kita misalkan buka cmd atau kalau misalkan teman-teman pakai Linux atau pakai macOS, teman-teman bisa klik terminal, item dan sebagainya. Selanjutnya, kalau misalkan kita bagaimana sih mengecek bahwasanya komposernya sudah terinstall di laptop kita? Caranya cukup ketik komposer. Agak lama ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ketik komposer, maka di sini akan muncul logo komposer ya. Terus juga ada ibaratnya perintah-perintah yang bisa kita gunakan dalam komposer. Ini kita minimize dulu. Terus kemudian dalam menggunakan aplikasi Laravel kita butuh database ya dan butuh web server. Kalau di praktikum kali ini saya akan mencoba menggunakan XAMPP. Nah, kita akan coba menginstalnya yang versi yang terbaru ya teman-teman. Jadi supaya mengantisipasi teman-teman ada yang mendownload Laravel versi 9. Nah, karena versi 9 ini butuhnya PHP versi 8, maka harus pakai yang ini, gitu, 8.12. Kalau bisa sih yang terbaru ya diinstal. Atau teman-teman yang mau pakai LAM atau pakai WAM, bisa juga. Tinggal pilihnya yang versi terbaru aja, gitu. Cara installnya cukup di next-next saja. Atau teman-teman yang sudah menginstal karena di pertemuan atau di semester sebelumnya belajar pemrograman web juga, jadi nggak usah install lagi. Setelah install Composer dan install XAMPP,
kita bisa pilih ini link installation via Composer. Nah, di link ini teman-teman akan ditampilkan perintah Composer create project Laravel example app. Nah, example app ini nanti nama project teman-teman ya. Kita coba di command prompt. Nah, kita pisahkan dulu, kemudian installation via Composer ya. Kembali lagi kita pastikan komposernya sudah terinstall ya. Ini sudah muncul. Lalu teman-teman pilih project ini akan disimpan di mana gitu, direktori mana. Kalau saya akan mencoba penyimpanan di D, kemudian di folder projects. Nah, di sini. Itu kalau ini bebas terserah teman-teman ya mau taruh di mananya. Selanjutnya masukkan perintah ini Composer create project Laravel nama projectnya. Kalau di sini misalkan saya contohnya itu REST API Laravel. Kita enter. Oh iya, untuk menginstal Laravel kita harus terkoneksi dengan internet ya. Diusahakan yang koneksinya bagus gitu karena kita akan mendownload dependensi yang dibutuhkan si Laravel ini. Kita tunggu beberapa saat. Nah, ini sudah proses download. Sambil menunggu downloadannya selesai. Jadi teman-teman sebenarnya bisa download via yang global. Mana ya? Global installation file composer mana sih? Yang global. Kita coba ke atas dulu. Terus pilih yang installation. Mana ya? Started only. Nah, ini nih. Oh, di bawah ini ternyata. Di bawah installation composer. Teman-teman bisa pilih the Laravel installer. Nah, ini jadi kita install secara global. Maksudnya adalah kita install secara utuh gitu si Laravel ya. Kalau misalkan yang di atas kan enggak. Jadi ini hanya terpaku, oh ini versi yang terbaru nih, ini versi 9. Nah, kalau ini versi yang 9 udah utuh versi 9-nya gitu. Kalau saya sih lebih enak ini karena kita bisa mengatur apa ya, versinya mau versi berapa. Oke, masih mendownload. Nah, mungkin ada apa ya? Ada muncul di benak teman-teman, oh ini downloadnya banyak banget nih, berarti aplikasinya gede dan itu berarti mengaruh ke server atau ke mana gitu. Jadi enggak ya teman-teman. Jadi ketika kita mencoba untuk mengakses apa ya website yang menggunakan Laravel atau yang menggunakan dependensi yang ini, jadi kita nggak mengakses semua filenya gitu. Kita mengakses file yang sedang kita akses aja. Jadi nggak usah khawatir. Nah, ini proses installingnya. Aplikasinya sudah berhasil diinstal. Sekarang kita akan coba mengakses si project ini ya. Tadi project ini saya namakan REST strip API strip Laravel. Kita pastikan dulu ada apa enggak di directory projects ini. Caranya bisa header aja. Oke, ini beberapa contoh project saya sih. Nah ini ada REST strip API strip Laravel. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengaksesnya di text editor. Kalau di video ini kita akan mencoba menggunakan Visual Studio Code. Kita close dulu, space. Kemudian kita pilih file, terus add folder to workspace. Directory saya yang projects mana ya?
REST API Laravel. Kita lihat ininya. Nah, di sini sudah muncul project-project kitanya. Ini kita close dulu yang command prompt. Kita akan coba menggunakan di terminal sini aja. Yes. Nah, ini. Jadi di Visual Studio Code sudah ada default terminalnya. Nah, selanjutnya, karena kita sudah menginstal Laravel di laptop, kita akan coba merunningnya ya. Nah, kalau di sini ada perintah php artisan serve. Namun pastikan dulu kita ada di dalam root directory project-nya. Berarti kalau di saya REST API Laravel. Nah, kita masukkan php artisan serve. Nah, di sini muncul alamat development servernya, kita klik kanan aja. Ya, kita kopas aja. Nah, Laravel berhasil diinstal. Dan ini dengan IP segini. Ini IP lokal, terus kemudian ditambah di belakangnya portnya 8000. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi dulu ya. Karena namanya backend kan harus terkoneksi dengan database gitu. Kita buka Visual Studio Code, terus kita pilih file.env. Kita klik double klik. Nah, di sini sudah ada beberapa konfigurasinya. Salah satunya itu ada DB connection. Di sini defaultnya itu pakai MySQL, kemudian ada portnya dan hostnya, dan nama database-nya. Nah, kita sudah buka .env-nya, kita akan mengganti misalkan nama database-nya apa ya? REST API Laravel. Terus ada nama database username-nya root, terus passwordnya dikosongin aja. Nah, kalau ini settingannya sesuai dengan settingan teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman punya XAMPP yang di password dan dikasih username, teman-teman masukkan username dan passwordnya di sini. Ini kita save .env-nya. Nah, selanjutnya itu, karena di sini saya menggunakan namanya REST API Laravel, maka saya harus membuat database dengan nama ini, REST API Laravel. Kita buka XAMPP-nya. Nah, kalau di sini saya pakai XAMPP yang terbaru, kita jalankan apt Java MySQL-nya. Localhost, php admin. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya, kita buat database dengan nama sesuai dengan settingan tadi ya. Kalau saya berarti REST API Laravel. Teman-teman bebas namakan database-nya apa. Kita create. Di sini udah ada REST API Laravel. Nah, selanjutnya itu biasanya kan kita buat tabelnya ya di sini di PHP admin atau dipakai DB klien yang lain gitu. Kalau misalkan di Laravel kita bisa menggunakan fitur migration. Migration ini fitur untuk membuat skema database. Apa sih skema database itu? Jadi kita buat kolom, terus kemudian buat tabelnya itu di codingannya gitu. Tujuannya buat apa? Tujuannya itu kalau misalkan teman-teman bekerja sebagai tim ya, salah satunya itu jadi si tim teman-teman itu nggak perlu ibaratnya apa ya, membuat dari awal lagi gitu, database-nya atau mengimport SQL-nya gitu. Cukup teman-teman nanti jalankan perintah migration-nya. Nah, untuk membuat migration, kita akan lihat di database, kemudian di migration. Nah, migration di Laravel sudah tersedia beberapa file, ada user, password, virus, dan personal access token. Nah, nanti ini akan kita jadi hapus ya. Nah, kemudian kita matikan ini dulu
si project Laravel-nya, kita ctrl-c, kemudian di Laravel kita bisa menggunakan fitur PHP Artisan. PHP Artisan ini merupakan fitur untuk apa ya, ibaratnya fitur-fitur untuk membuat teks seperti file dan sebagainya menggunakan komen komen prompt atau terminal. Kalau misalkan kita lihat dokumentasinya di laravel.com, pilih database, pilih menu database, kemudian pilih migration. Nah, di sini ada perintah PHP Artisan make migration create flight table. Nah, ini perintah yang digunakan untuk membuat file yang ini. File-file seperti user table dan sebagainya. Kita coba masukkan PHP Artisan make migration. Kemudian disambung dengan nama filenya. Kalau misalkan di sini dalam contoh kasus ini, saya akan membuat nama file bernama product ya. Berarti create create product table. Ini. Kemudian kita enter. Nah, maka di sini akan muncul notifikasi migration udah berhasil. Terus kita coba cek di database migration ada nggak? Nah, ini. Ada file baru namanya create product table. Kita double klik. Ini kita coba minimize dulu. Nah, di sini itu sudah ada blueprint dari tabel teman-temannya. Karena kita akan menggunakan ini untuk tabel products, maka di sini sudah dibuat products. Kalau misalkan teman-teman buat lain-lain juga bisa, misalkan lihat apa gitu. Juga bisa, tapi angka baiknya ngikutin aturan yang ini. Nah, di sini sudah disediakan tabel ID dan timestamp. Nanti jadi auto increment dan jadi primary key ya. Nah, terus kita misalkan karena produk yang akan kita buat gitu, tabelnya, maka kita misalkan menambahkan, oh dalam produk itu ada nama produknya, misalkan tabel, nah, terus dimasukkan tipe datanya, tipe data si kolomnya nanti. Nama produk kan misalkan string ya, string, kemudian dikasih nama kolomnya apa, misalkan product name. Kalau misalkan gini langsung, berarti teman-teman pakai settingan default maksimal varchar-nya ya, maksimal inputannya gitu. Kalau misalkan kita tambahkan koma, terus kemudian tambah 50 misalkan, maka teman-teman nama produknya nggak boleh lebih dari 50 huruf gitu. Nah, selanjutnya, misalkan dalam produk itu ada nama, kemudian ada jenisnya ya, misalkan table enum, namanya itu misalkan produk type misalkan. Nah, karena enum ini jadi ibaratnya terbatas ya pilihannya, maka kita bisa masukkan array. Misalkan nama produknya misalkan snack tipenya. Ada snack, ada minuman, kemudian ada apa ya? Make up mungkin. Kemudian make up, terus drugs ini obat-obatan ya teman-teman. Maksudnya. Terus kemudian ada snack, drink, make up, drugs, terus misalkan apa ya misalkan. Ya, contohnya segini aja lah ya. Jadi si produknya itu nggak boleh selain dari tipe berikut, ada selain dari snack, drink, make up, dan drugs misalkan. Selanjutnya ada enum, terus kemudian nah karena di produk itu ada namanya itu harganya ya, maka kita bisa pakai integer. Misalkan produk price. Produk price integer. Jadi kalau misalkan teman-teman menginputkan huruf gitu, itu nggak bisa.
Selanjutnya, dalam produk juga terdapat masa expirednya. Kita bisa menggunakan tipe data date. Misalkan expire at. Udah seperti itu. Nah, terus yang di bawah ini mungkin teman-teman akan bertanya, ini timestamp ini nanti hasilnya apa sih? Timestamp ini nanti akan membuat dua kolom di tabel itu, namanya itu ada created at dan juga update at. Nah, ini apa sih sebenarnya created at sama update at ini? Jadi si created at ini adalah suatu apa ya? Tanggal di mana data akan diinputkan gitu. Misalkan kita akan inputkan data produk itu di jam misalkan jam 12 siang, terus di tanggal sekian gitu, tanggal 3 bulan 3, maka nanti di kolom database-nya si produk ini dia diinputkan ke database itu jam 12 siang, tanggal sekian gitu. Kalau misalkan update at ini nanti si produk itu sudah disunting atau diupdate atau diedit di tanggal sekian, tanggal sekian, dan tanggal sekian. Ini kita save aja. Nah, selanjutnya, karena kita sudah membuat blueprint-nya atau skema database-nya, dalam kasus ini tabel produk, maka kita harus ibaratnya uh, memindahkan atau mengkonversi skema ini ke dalam database yang sudah kita buat. Nah, kalau misalkan di Laravel, kita lihat dokumentasinya. Nah, di sini ada namanya running migration. Nah, caranya itu PHP Artisan Migrate. Gitu. Nah, ini kita coba masukkan ke terminalnya. Kita klik kanan di sini, terus kita enter. Nah, migration sudah dibuat, tapi di sini ada notifikasi bahwa kok tabel user juga ke migration, terus juga password, terus ini ke migration juga. Ini karena di sini belum dihapus nih, yang di database migration ini file ini belum dihapus. Nah, kalau misalkan kita lihat di database, maka kalau misalkan kita refresh di REST API Laravel, oh ini. Nah, ini jadi kebuat semua tuh si file-file tadi ya. Sedangkan kita hanya membuat yang produk saja. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak butuh yang personal access token dan sebagainya, cukup yang di sini dihapus, yang di VS Code-nya. Tapi nggak apa-apa. Nah, di sini sudah terbuat tabel products. Kita lihat skemanya seperti apa. Kemudian kita lihat structure. Nah, di sini sudah uh, terdapat tadi ya skema yang tadi ya, yang sesuai sama ini kita coba bandingkan. Ini kita minimize dulu, terus ini kita gini, minimize. Nah, di sini ada ID, menjadi ID. ID ini nanti formatnya itu big integer dan dia auto increment. Jadi dia jadi primary key. Gitu. Terus kemudian ada product name varchar 50. Ini varchar ini 50. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak tetap nggak dipakai gini, jadi gini, maka ini jadi settingan defaultnya jadi 255. Gitu. Selanjutnya ada product type. Product type itu ada snack, drink, makeups, dan drugs contohnya. Nah, ini formatnya enum. Ini enum, ini enum. Terus di product price ada uh, int 11, integer 11. Nah, sini ada integer product price. Kalau misalkan kita pengen, saya pengen integernya itu sampai 5 aja. Berarti gini. Kalau misalkan kita gini 5, berarti di sini 5. Gitu. Selanjutnya ada expired at date, tipe datanya. Ini kita hapus.
Cukup sekian untuk pembahasan materi kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa teman-teman di kolom komentar di YouTube, atau teman-teman bisa bertanya di grup pemrograman web framework terkait ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita minimize aja. Terus kita masuk ke localhost/php myadmin.